Oke ya, kalau gitu dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 2 dan ingin menjelaskan TGP 2 atau tugas kelompok 2 di mata kuliah Manajemen Data, Informasi, dan juga Konten. Di sini tugasnya berkaitan dengan desain dan implementasi sistem data terintegrasi, yaitu data warehouse, data lakehouse, dan juga big data management. Nah, kelompok kami sendiri terdiri dari 4 orang. Pertama saya sendiri Rajan Firdaus dengan NIM 001. Kemudian ada teman saya Muhammad Zaki Fazari Talib dengan NIM 003, Irdania Ulil Lahmi 013, dan juga Ardila Firosya 014. Semuanya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 6266251. Baik, adapun yang melatar belakangin dari tugas ini, yaitu pertama, eh, perkembangan data digital menuntun sistem yang mampu mengolah data terstruktur dan tidak terstruktur secara terintegrasi. Sehingga eh, eh, dari proyek ini dapat membangun five line data lakehouse menggunakan Apache Kafka, MinIO, dan Delta Lake untuk analisis transaksi e-commerce dan sentimen ulasan pelanggan. Untuk tujuannya sendiri, pertama, mengintegrasikan data, transaksi, dan ulasan pelanggan dalam satu arsitektur lakehouse, lalu menyajikan insight pola penjualan dan sentimen melalui dashboard analitik. Next. Untuk dataset yang digunakan, kami menggunakan dua dataset yang berbeda. Pertama yang terstruktur dan unstruktur, yaitu e-commerce yang terdiri dari kurang lebih dari 300.000 baris dengan format CSV dan sumbernya dari Kaggle. Untuk unstructured itu dari Amazon Product Review yang kami mengambil dari Handmade Product. Di isinya berisi 6, kurang lebih 650.000 baris dengan format JSON. Next. Untuk diagram arsitekturnya sendiri, seperti yang eh, terlihat, yaitu dimulai five line-nya dimulai dari data source, di mana data source-nya itu ada CSV dan JSON. CSV-nya data e-commerce dan JSON-nya handmade product. Lalu dilanjutkan dengan injection layer. Di sini injection layer proses menggunakan Kafka, di mana data e-commerce dan data review handmade product dikirim ke dalam Kafka melalui topik e-commerce raw dan review raw. Data yang berada di dalam topik e-commerce raw dan review raw itu akan disimpan ke dalam MinIO dan didistribusikan ke sistem pemrosesan tanpa disenderlias data dari format JSON. Kemudian dilanjutkan dengan processing layer. Di sini script Python berguna untuk membaca pesan dari Kafka, em, mendeserialize data dari format JSON dan menyimpan setiap pesan ke MinIO file JSON untuk dalam bucket Branch. Proses ini membentuk ETL sederhana yaitu extract dari Kafka, transport minimal, dan load ke MinIO sebagai data lake. Data yang tersimpan di MinIO yaitu gold yaitu bucket gold di mana digunakan sebagai proses analisis dan visualisasi. Kami menggunakan visualisasinya yaitu Streamlit. Melalui visualisasi tersebut, insight dari data e-commerce dan review dapat disajikan secara jelas dan mudah dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, next ini implementasi sistem akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Zaki Fazari.
Berikutnya ada implementasi sistem yang dimana kita membutuhkan perangkat dengan prosesor Intel generasi 12 dengan Core i7 dan kartu grafis multiple GPU install 6 GB, RAM 16 GB, dan sistem operasi berbasis Windows 11 64 bit. Adapun instalasi yang pertama, proses penginstalasian Docker dan Compose Docker dilakukan melalui antarmuka grafis atau biasa disebut GUI. Yang kedua ada Docker installer dapat diproses dari situs resmi Docker. Yang berikutnya ada struktur dari konfigurasi Docker Compose.yml yaitu Zookeeper, Kafka, Minio, dan Streamlit. Next, implementasi pipeline dan ingestion. Pipeline dibangun dengan pendekatan lakehouse dengan mengintegrasikan data e-commerce yang data e-commerce dengan disimpan dengan format CSV dan ulasan produk dengan JSON. Adapun script ingestion data ulasan handmade product bisa dilihat seperti tampilan yang dimana import library-nya kita menggunakan const fs yang itu untuk membaca file, const csv const Kafka, library Kafka di Node.js, dan const.pad yaitu mengatur lokasi file agar aman di semua operasi. Ada berikutnya ada const Kafka New Kafka Brokers localhost 9092 yaitu menghubungkan aplikasi ke Kafka browser yang dimana Kafka berjalan di komputer sendiri yaitu localhost dengan port 9092. Berikutnya ada cons prosedur producer yang itu eh, produs- produser itu pengirim data ke Kafka lalu menghubungkan produser ke Kafka dengan menggunakan script await producer.connect, terus menentukan lokasi file data yaitu const file yang dimana data itu disimpan dalam folder data dan bernama handmadeproducts.json. Selanjutnya mengubah JSON menjadi data yaitu yang terdapat di script const data sama dengan raw yang dimana setiap baris diubah menjadi objek JavaScript dan akan disimpan dengan topik review.raw. Berikutnya ada ingestion data e-commerce yang dimana library yang digunakan adalah constfs dan untuk membaca file, concsv untuk mengubah CSV menjadi objek JavaScript, dan Kafka.js ya, untuk mengirim data ke Kafka. Untuk koneksi ke Kafka sama dengan yang ingestion data ulasan handmade dengan menggunakan localhost 9092 dan membuat koneksi da- eh, ke Kafka dengan cons producer untuk pengiriman data dan menghubungkannya menggunakan script wait producer.connect yang dimana membaca file file CSV ini yang dimana terletak pada folder data dengan nama e-commerce.csv dan setelah membaca data akan dikirim ke Kafka dengan script on data
producer Sen dengan topik e-commerce raw. Next, transformasi dan pembersihan data. Data e-commerce yaitu menghapus data kosong dan duplikat, validasi tanggal dan nilai numerik, dan menghapus kuantitas negatif. Data ulasan handmade product yaitu normalisasi rating dan kolom identitas, pembersihan teks ulasan, konversi timestamp ke date time, dan penambahan metadata proses .add. Next, berikutnya ada integrasi dan penyimpanan data. Integrasi konseptual di gold layer yaitu transaksi agresi berdasarkan stock code, ulasan berdasarkan ulasan agresi berdasarkan asin, disimpan terpisah namun konsisten, siap digunakan bersama untuk analisis dan visualisasi. Berikutnya, Minio sebagai data warehouse analytic, yaitu menyimpan data dalam layer bronze, yaitu data mentah, silver data bersih, dan gold data teragregasi. Agregasi. Adapun untuk format datanya yaitu CSV dan akses cepat dan efisien untuk dashboard. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Kemudian nanti ketika datanya sudah terintegrasi, sudah teragregasi atau sudah ke merge antara data yang structure dan unstructured, itu nanti akan ditaruh di bucket gold pada Minio, yang dimana itu nanti letaknya pada bold analytic. Nah, nanti itu dari kedua datanya itu ada yang namanya yang data e-commerce matrix dan juga review matrix. Nah, keunggulan dari segi structure gold layer sendiri itu tuh merupakan dari segi datanya itu sudah siap untuk dianalisis dianalisis, kemudian itu sudah terstandarisasi. Selain itu juga dengan menggunakan Minio sendiri, apalagi menggunakan data yang ada di Go Layer tersebut, ini juga dapat mudah untuk dikonsumsi oleh dashboardnya sendiri karena telah melalui beberapa proses dari segi cleaning, sehingga ketika menampilkannya lagi itu dari datanya sudah dapat memberikan insight kepada user. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang akan kami ada beberapa data ya atau analisis yang kami lakukan di dashboardnya sendiri, di mana dashboard ini dibangun menggunakan Streamlit dan ini itu menyampaikan 4 buah visualisasi yang kami temukan. Yang pertama itu ada top 10 product by revenue, yang kedua itu ada sentiment distribution, ketiga itu ada average rating distribution, dan yang terakhir itu ada review count distribution. Nah, pada saat agregasi data ini tuh dilakukannya di Gold Layer untuk mendukung proses visualisasi analitik yang dibangun dengan menggunakan Streamlit yang seperti tadi dibilang itu tujuannya itu untuk mengurangi beban komputasi visualisasi dan juga mempercepat waktu pembuatan dashboard dengan menggunakan data yang lebih ringkas yang dimana data tersebut telah dilakukan cleaning untuk menghilangkan data-data yang tidak diperlukan, kemudian juga mengambil data-data yang hanya penting aja atau yang perlu di-highlight. Dan pada saat proses agregasi, ada beberapa yang dilakukan juga. Yang pertama itu dari segi total revenue per produk, rata-rata rating dan sentimen, distribusi rata-rata rating produk, dan juga jumlah ulasan per produk. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan juga, di sini ada beberapa statistik deskriptif atau bisa dibilang juga hasil dari segi analisisnya yang kami dapatkan. Pertama, di bagian top 10 product by revenue, di sini kami telah menganalisis kurang lebih cukup banyak data dan hasilnya itu pendapatan terkonsentrasi hanya pada beberapa produk unggulan, yang dimana produk unggulan tersebut juga memakai sebuah code name atau enggak kode produknya sendiri di mana yang paling tertinggi itu produk 22423 sebagai yang paling tertinggi. Dan setelahnya juga ada beberapa produk seperti Amazon EV. Kemudian ada juga sentiment distribution yang dimana ini merupakan tujuan utamanya yang ingin kita cari terkait apakah ulasannya itu positif atau negatif. Nah, di sini sendiri mayoritas ulasan yang yang ada pada data kami sendiri itu kurang lebih
lebih banyak atau lebih condong ke positif, yaitu di angka 87,6%. Yang dimana ini sudah pasti menunjukkan kepuasan yang sudah cukup tinggi atau yang tinggi banget terhadap pelanggan, dari pelanggan ke produk kami sendiri. Nah, kemudian ada juga average rating distribution, yang dimana ini sebagian besar produk memiliki kurang lebih rata-rata yang cukup tinggi dengan dominasi yang eh, yang terletak pada rentang 4,5 sampai 5 dari 0 sampai 5 dari rating 0 sampai 5. Dan ini juga mencerminkan persepsi kualitas produk yang baik secara keseluruhan. Nah, selain itu juga ada yang terakhir yaitu top countries by item volume, yang dimana ini tuh merujuknya ke arah negara-negara yang memiliki atau memasarkan produknya yang paling banyak, yang dimana ini menunjukkan bahwa UK itu yang paling tertinggi dalam segi volume penjualan, khususnya pada pasar di daerah Inggris sana. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, di sini kami mendapatkan 4 insight utama. Yaitu yang pertama, pada analisis produk yang rata-rata rendah, meskipun terlihat ada sejumlah produk yang telah dicatat di sistem penjualan memiliki nilai rata-rata yang sangat rendah, kondisi tersebut mengindikasi adanya beberapa anomali terhadap kualitas produk dari segi keseluruhannya. Meskipun ada beberapa data atau kebanyakan dari segi data tersebut ratingnya sudah tinggi, tapi masih ada beberapa yang memiliki anomalitas dalam kualitasnya. Nah, kemudian yang kedua, distribusi sentimen, sentimen ulasan menunjukkan bahwa mayoritas ulasan itu bersifat positif. Masih terdapat porsi ulasan negatif yang cukup signifikan. Keberadaan ulasan negatif ini berpotensi berdampak pada performa penjualan produk. Sehingga itu dibutuhkan untuk perbaikan lagi atau evaluasi lagi agar dapat meminimalisir dari segi ulasan negatifnya lagi ini dan meningkatkan kualitas produk. Yang terakhir, yang ketiga, distribusi rata-rata rating menunjukkan mayoritas produk terkonsentrasi pada nilai tertinggi, yaitu 4,5 sampai 5, yang dimana ini menandakan kepuasan pelanggan yang dominan terhadap sebagian besar produk. Meskipun kayak masih ada juga beberapa yang negatif, tapi kebanyakan dari produknya sendiri itu juga ada pada rentang 4,5 sampai 5, sehingga mayoritas ini bisa membuat pelanggan sendiri atau konsumen masih puas terhadap produk yang dipasarkan. Dan yang terakhir, analisis penjualan berdasarkan negara itu menunjukkan bahwa UK atau Inggris sendiri merupakan kontribusi terbesar terhadap volume penjualan di pasar. Yang dimana ini tuh dari segi datanya cukup melampaui dari negara-negara atau daerah yang lain. Nah, untuk lebih lanjut dari segi visualisasinya, saya akan serahkan pada teman saya, Mbak Ardila. Baik, selanjutnya terdapat hasil analisis dari visualisasi dashboard yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama, terdapat top 10 produk by revenue atau 10 produk dengan pendapatan tertinggi. Di mana berdasarkan visualisasi tersebut terlihat bahwa produk dengan stok kode 22423 menempati posisi teratas sebagai penyumbang pendapatan terbesar dan menunjukkan bahwa produk ini memiliki tingkat penjualan dan nilai transaksi yang paling tinggi dibandingkan produk lainnya. Lalu visualisasi yang kedua terdapat sentimen distribution atau distribusi sentimen ulasan pelanggan, di mana berdasarkan visualisasi tersebut terlihat bahwa sentimen positif mendominasi ulasan pelanggan yaitu sebesar 87,6% dari total ulasan dan sementara itu pada sentimen negatif sebesar 12,4% yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan ini memberikan tanggapan yang baik terhadap produk maupun layanan e-commerce. Next. Lalu visualisasi yang ketiga yaitu average rating distribution atau distribusi rata-rata rating produk. Di mana pada grafik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas produk memiliki rata-rata rating tinggi pada rentang nilai 4,5 sampai 5 yang mengindikasikan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Di mana produk yang rating rendah atau kurang dari 3 jumlahnya itu relatif sedikit sehingga hanya sebagian kecil produk yang perlu mendapatkan perhatian untuk peningkatan kualitas. Lalu visualisasi yang keempat terdapat top 10 countries by item volume
yang berarti 10 negara dengan volume penjualan tertinggi. Di mana berdasarkan visualisasi tersebut, terlihat bahwa United Kingdom mendominasi volume penjualan dengan jumlah item terjual paling tinggi dibandingkan negara lainnya. Dan negara-negara lain seperti IRE, Jerman, Prancis, Jepang, dan Norwegia berada pada posisi berikutnya. Perbedaan yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa pasar utama penjualan e-commerce berada di United Kingdom, baik dari sisi jumlah transaksi maupun volume pembelian produk. Next. Lalu selanjutnya terdapat tantangan dan solusi yang didapat saat melakukan proyek ini. Yang pertama, tantangannya membutuhkan spesifikasi perangkat yang bagus. Dampaknya, proses instalasi Docker, Man.io berjalan lambat serta konsumsi RAM dan CPU tinggi saat pipeline dijalankan. Lalu solusinya menggunakan laptop dengan spesifikasi minimal 16 GB dan penyimpanan SSD, dan alternatifnya memanfaatkan layanan komputasi berbasis cloud untuk memprosesan data berskala besar. Lalu yang kedua, tantangannya gangguan teknis saat instalasi Docker dan Docker Compose. Dengan dampak proses instalasi sering gagal, membutuhkan pengulangan instalasi, dan menyebabkan keterlambatan dalam pengembangan sistem. Solusinya yaitu menggunakan versi Docker dan Docker Compose yang stabil, memastikan kesesuaian versi sistem operasi, serta mengikuti dokumentasi resmi saat proses instalasi. Lalu tantangan yang ketiga yaitu ukuran dataset yang besar, yang bertipe JSON lebih dari 1 GB, di mana dampaknya proses ingestion dan transformasi data menjadi lebih lambat, serta meningkatkan risiko error saat data dimuat ke dalam memori. Dan solusinya yaitu melakukan sampling data pada tahap pengembangan awal menggunakan format penyimpanan yang lebih efisien seperti Delta, serta menerapkan pemrosesan data secara batch. Next. Selanjutnya yang terakhir ada insight dan pembelajaran. Di mana yang pertama penggunaan Kafka, Min.io, dan Delta atau Lakehouse lebih disarankan untuk mengatasi data terstruktur dan tidak terstruktur dalam jumlah besar dalam segi penyimpanan. Lalu yang kedua pembagian bronze, silver, gold layer, serta preagregasi meningkatkan efisiensi pemrosesan dan performa dashboard. Lalu dashboard Streamlit memberikan insight penting yaitu konsentrasi pendapatan pada produk tertentu, dominasi sentimen positif, serta rata-rata rating produk. Lalu yang terakhir, pengembangan selanjutnya disarankan mencakup analisis sentimen lanjutan, otomatisasi pipeline, optimasi skala data, dan pemanfaatan cloud untuk meningkatkan skalabilitas. Baik, saya serahkan pada moderator. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan yang telah kami ucapkan atau berbuat, mohon dimaafkan. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.